Shalom Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita akan mulai pada ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa dan bisa mulai ibadah pada sore. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menghadap Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan atas anugerah yang begitu sangat luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami dapat datang tempatmu itu untuk memuji, memuliakan nama kebesaran kami itu. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Yesus. Kiranya kuasa-Mu yang berkuasa di atas kami, nyawa kami yang turun atas kami, sehingga kami bermuji memuliakan Mu dengan seluruh hati kami dan kami memuliakan nama itu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami di awal pertengahan lalunya dalam tangan-Mu Yesus. Kami teraskan semua doa kami di dalam nama-Mu itu. Haleluya Yesus. Amin.
sungguh baik. Ya, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik. Oh, bikin katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita berikan syukur kepada Tuhan karena punya Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita pujikan ini. Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Ya Tuhan, Allah bersamaku. Amin. Masalah dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah mengatakan Tuhan baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita akan buka sekali katakan. Janganlah tinggalkanku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Ya, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah bersamaku. Sama-sama katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik. He is so good to me. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Beri semangat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali bagi semuanya. Haleluya. Ada sukacita bagi semuanya. Ada sukacita? Amin. Tapi saya lihat masih lemes. Kayaknya masih lemes banget. Masih mau memuji nama Tuhan? Amin. Masih kuat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari nafsuku dan bangsa, berdiri
persiapkan hati kita untuk bisa mendengar sebagai firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Mari kita mengenal Tuhan melalui lagu ini.
kami menjadi penyembah-penyembah. Kami hidup sampai malam ini, kami diciptakan sebagai worship Tuhan. Malam ini kami butuh Engkau menjamah setiap kehidupan kami, mengubah setiap hidup kami Tuhan. Malam ini kami butuh Engkau Tuhan. Biara masih biara papa. Malam ini kami butuh hati-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam, kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Buat kami tenang malam ini, kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Berikan senyum yang manis dong buat kanan kirinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita diciptakan itu sebagai penyembahnya Tuhan. Amin. Kalau kita hidup sampai hari ini, tujuan Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu semua hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Jadi Tuhan rindu kita anak-anaknya, jemaat GPPS Air Hidup, sukalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun engkau berada, kapanpun dan dimanapun, Tuhan ingin kita memuji dan menyembah Tuhan sebisa-bisanya Bapak Ibu. Gak bisa nyanyi ya, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, matur suwun Gusti. Itu yang namanya pujian yang keluar dari mulut kita. Itu yang Tuhan harapkan hari-hari ini Bapak Ibu, amin. Karena hari-hari ini Tuhan itu sulit untuk mencari yang namanya penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena hari-hari ini manusia itu sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan apa lagi? Usaha, sibuk dengan apapun. Gak sempat deh untuk memuji Tuhan, gak sempat deh untuk menyembah Tuhan. Tetapi malam ini Bapak Ibu, gak tahu kenapa saya dibawa di sini. Yuk kita kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam segala keadaan dalam hidupmu. Teruslah engkau memuji dan menyembah Tuhan, amin. Ketika pujian penyembahan itu kau naikkan di hadapan Tuhan, ada dupa yang harum, dan Tuhan melihat itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi engkau diciptakan sekali lagi bukan untuk memenuhi bumi. Dan bumi ini penuh karena kita ada, bukan. Tetapi Tuhan menciptakan kita supaya engkau menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau menjadi penyembah Tuhan? Amin. Saya rindu GPPS Air Hidup ini mengalami yang namanya terobosan demi terobosan. Jadi bukan mulut saja yang menyembah, tetapi hati kita juga harus menyembah pada Tuhan. Amin. Mulut dan hati itu klop. Iya ya, luar dan dalam sama. Itu yang namanya pujian penyembahan. Jadi Bapak Ibu, orang yang suka pujian penyembahan, hidupnya itu akan konsisten. Apa? Konsisten, gak berubah-ubah. Hari ini setia, besok melintang. Tidak seperti itu. Tetapi ketika engkau menjadi penyembah-penyembah Tuhan, hidupmu itu akan konsisten. Amin Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Jangan kita itu dari 2025 kita menggebu, 2026 kita melempem. Banyak Bapak Ibu yang seperti ini, wah menggebu-gebu. Hari ini yang Tuhan lihat itu bukan kemarin, tetapi hari ini. Hari kayak apa? Hari ini, bukan 2025 kau setia dan menyembah memuji Tuhan, tetapi apakah hari ini engkau masih setia? Amin. Kita hidup bukan dari kemarin, tapi kita hidup hari ini.
Hari ini Bapak Ibu saya nggak bisa nanggung dosa Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu nanggung dosa saya, no. Pribadi lepas pribadi, bukan suami apa ngetut istri atau orang tua ngetut anak, tidak, tetapi pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, kalau engkau diberi kesempatan Tuhan untuk menyembah, datanglah untuk menyembah Tuhan. Amin. Tadi saya sharing ya sama salah satu jemaat kami di mobil. Saya bilang, kamu boleh di gereja, sibuk aku kiris, pekerjaanku numpuk-numpuk sore itu gini. Saya selalu ngomong, one day, suatu saat, hari ini kau sibuk dengan Tuhan, ada saatnya tidak ada seorang pun yang bisa menolong kau kecuali Tuhan. Kalau seandainya Tuhan bilang, nak, aku sibuk, bagaimana? Betapa kita itu sangat menyesal, Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan engkau masih sini bernafas, siapa yang bernafas di sini? Kalau Tuhan izinkan engkau masih bernafas, pujilah menyembah Tuhan dalam hidup. Amin. Karena hidup itu hanya berapa? Sekali, Bapak Ibu. Kalau engkau sia-siakan dengan hidup ini, dengan senang-senang, poya-poya, kesana kemari tanpa engkau lupa, dan engkau lupa engkau diciptakan untuk menyembah Tuhan, betapa sia-sianya hidup kita. Mungkin saya ngomong seperti halah ngomong apa, tapi one day apa? Suatu hari kata-kata saya itu akan saudara buktikan. Ketika saudara sendirian, mungkin kita hari ini masih kuat, masih gagah, nggak perlu Tuhan. Oh, finansialku oke, aku sehat, aku nggak butuh Tuhan. Buat apa aku menyembah Tuhan? One day, suatu saat, ketika suami pun tidak bisa nolong kita, anak pun tidak bisa nolong kita, hanya siapa Bapak Ibu? Tuhan yang bisa menolong hidup. Pujilah menyembah Tuhan hari-hari. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, apa? Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Hari ini tiada yang lebih indah selain kita mengenal Bapa kita. Amin. Mungkin orang-orang seperti ini mungkin hari ini awalnya manis sama kita. Kita tidak tahu nantinya bakalan seperti apa. Tapi Bapa kita saudara, dari awal, pertengahan sampai akhir, Dia tetap mengasihi hidup kita. Amin. Kalau orang lain bisa meninggalkan kita, sahabat-sahabat bisa melupakan kita, tetapi yang namanya Tuhan itu, Dia tetap Tuhan yang setia, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap Tuhan yang setia. Amin Bapak Ibu. Jadi mungkin kata-kata saya ini kalau hari ini nggak berguna nggak apa, tapi suatu saat saudara akan ingat, one day kita nggak bisa selain kita itu mengandalkan Tuhan hari-hari. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar hidup Bapak Ibu, ayo hidup yang produktif, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang cinta Tuhan, hidup yang selalu terpaut dengan Tuhan. Karena dunia hari-hari ini bukan semakin baik Bapak Ibu. Kalau engkau lihat keadaan dunia hari-hari ini Bapak Ibu, tidak semakin baik. Jadi beberapa minggu ini saya, mungkin saudara pernah ada berita tentang Dharma Parengko ya, Komisi Jenderal Indonesia, Bapak Parengko itu mengatakan bahwa Indonesia itu akan terjadi yang namanya krisis beras. Dalam 7 hari Bapak Ibu, ini semua mati, listrik mati, ATM tidak jalan. Saya ngomong seperti ini mungkin bisa murah ya, nggak tahu, tapi ini memang katanya seperti itu. Dan nggak ada listrik, misalnya duit-duit yang ATM juga bisa dukuk, bayang nggak benar? Misalnya saudara, aku mau nyetok bahan di kulkasnya ya rampang 7 hari Bapak Ibu. Makanya beliau berkata, bersiap-siaplah ketika masa sulit itu datang. Mungkin hari-hari ini masih pesta-pora, senang kita tidak tahu hidup itu besoknya seperti apa Bapak Ibu. Makanya tetaplah mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Amin. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Saya sama suami itu sharing, ya apa ya Pak? Pak, yang 7 hari apa? Bahan-bahan makanan busuk ya, makan apa adik-adik senangnya makan saudara. Anak saya kalau tidak makan itu mesti pusing. Jadi 7 hari saya sempat memikirkan itu, tetapi saya
saya kembali kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu akan pelihara setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini yuk kita kembali on fire di dalam Tuhan. Amin. Jangan saya bilang aku dulu setia loh Tuhan. Hari ini kamu di mana gitu sekarang saudara. Ayo setialah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya ngomong seperti ini bukan untuk diri saja, tapi untuk Bapak Ibu semua di tempat ini. Amin. Jadi kita itu tidak ngerti hidup bakalan apa, tetapi kalau engkau tetap dekat dengan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu akan selalu ada untuk kita. Puji Tuhan. Kita akan belajar sama-sama. Saya akan beri judul tetaplah bersyukur. Apa Bapak Ibu? Tetaplah bersyukur. Panjang minggu ini saya itu dapat rema mendengar. Kami itu suka mendengar YouTube ya Bapak Ibu ya. Remanya setiap saat selalu bilang bersyukur. Apa lagi? Bersyukur. Ada apa-apa? Bersyukur. Jadi sakit ya bersyukur. Tidak punya duit ya bersyukur. Apa nih? Kendaraan rusak ya bersyukur. Bapak Ibu tetaplah bersyukur hari-hari ini. Amin. Ngomong sampai tetaplah bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yuk kita akan bangkit berdiri. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silahkan itu Bapak Ibu. Jadi di sini mengucap syukurlah dalam segala hal. Punya duit, tidak punya duit, mengucap syukur. Dagangan laris, tidak laris, mengucap syukur. Hujan, tidak hujan, mengucap syukur. Susah apa gampang Bapak Ibu? Mudah. Gampang atau susah? Gampang yang sering, tapi kalau yang nggak pernah ya susah. Piye toh Bu? Kaya bako es teh udane teko. Waduh. Tapi Tuhan mengajari hari-hari ini tetaplah bersyukur. Amin Bapak Ibu. Saya ngomong seperti ini bukan saya itu hidup lempeng-lempeng saja ya, enggak Bapak Ibu. Tapi hidup itu ada yang namanya naik turun. Tetapi Tuhan ingin kita tetap bersyukur. Amin. Bersyukur adalah mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan atas segala nikmat atau kebaikan yang diterima, baik secara lisan, hati maupun perbuatan, dengan cara mengakui pemberian tersebut dan menggunakannya sesuai tujuan. Jadi mengucap syukur itu berterima, matur nuwun. Bapak Ibu kalau dikasih, misalkan saya punya oleh-oleh, misalkan ini Mas Yongki saya kasih oleh-oleh, misalnya saya dari Jogja. Kalau saya ngasih terus tiba-tiba Mas Yongki gak matur nuwun, mengenai 12, saya gimana hati saya Bapak Ibu? Kecewa. Hari ini Tuhan sudah ngasih berkat apa sama kita? Apa Bapak Ibu contohnya? Apa? Ya, masih bernafas. Bayangin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu nafas itu bayar berapa juta dalam satu hari? Tidak bisa bayar. Itu ucapan terima kasih. Bapak Ibu, orang itu kalau dikasih matur nuwun, artinya itu rekeningnya begitu juga kita dengan Tuhan. Amin. Mau berterima kasih sama Tuhan, simpel hidup itu. Engkau bisa bernafas hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi di sini dikatakan dengan cara penghargaan atas segala nikmat atau kebaikan yang diterima, baik secara lisan, ngomong, hati dan perbuatan. Piye carane Bu? Ya matur nuwun, artinya ya matur nuwun, perbuatannya ya matur nuwun. Tapi seringkali kita hanya mulus saja, makasih Tuhan, tapi hatinya gerundel. Pernah nggak seperti itu? Perbuatannya tidak mencerminkan makasih sama Tuhan,
tapi bersyukur di sini. Jadi mulut, hati, dan perbuatan itu mengakui bahwa dia itu Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu. Kita ngomong, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Apa? Anugerahnya kekal selamanya. Hatinya dewe, Tuhan ini aku menolak ya, itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi bersyukur di sini, mulut, hati, dan perbuatan itu harus mencerminkan ucapan syukur. Amin. Jadi kalau engkau bangun pagi masih diberi nafas sama Tuhan, bagaimana caranya bersyukur? Ya dirawat tubuh ini. Amin. Ini adalah sarana Bapak Ibu. Kita itu hanya dipinjami sama Tuhan, bukan milik kita. Betul ya? Jadi tubuh yang mungkin cantik, yang ganteng itu hanya pinjaman. Kalau engkau pinjam, engkau wajib merawat. Betul ya? Ngopeni ya. Pagi hari gimana caranya ngopeni tubuh? Yang mandi pagi, gosok gigi, apalagi minum air hangat, terus minum jamu supaya tubuh kita itu fit. Itu yang namanya kita bersyukur di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kita itu mulut bersyukur tapi hati grundel. Ini yang udah pernah nggak seperti itu Bapak Ibu. Pagi siang sore tempe dan tempe itu namanya udah grundel. Tapi malam ini yuk kita belajar, tetaplah bersyukur. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Diberkati maupun tidak diberkati tetap bersyukur. Amin. Abad loh bersyukur ini. Tetapi kalau engkau mau kerjakan ucapan syukur ini, maka ada power, ada kekuatan ketika engkau mengucap syukur. Next, selanjutnya, bagaimana cara kita itu bersyukur? Saya senang dengan kata-kata ini. Apa Bapak Ibu yang pertama? Narimo ing pandum. Apa dari narimo ing pandum itu? Apa? Menerima keadaan dengan ikhlas dan legowo. Apa? Ikhlas lan legowo. Piye to nek ikhlas iki? Diolah balik tetap ikhlas. Mau Tuhan proses seperti apa tetap ikhlas. Amin. Kalau hari ini Tuhan kasih engkau belum diberkati tetap ikhlas. Kalau yang lain diberkati kita nggak diberkati ya Bapak Ibu biasanya. Meri. Nah itu belum ikhlas. Misalkan teman kita, wah teman kita punya tas baru, tapi kita belum bisa beli. Hati kita grundel. Itu sudah ikhlas apa belum Bapak Ibu? Belum ikhlas. Narimo ing pandum ini adalah keikhlasan dan legowo. Yo wes Tuhan kasih seperti ini, aku bersyukur. Amin. Kalau temannya diberkati ya ikut senang, betul ya? Siapa di sini yang temannya diberkati malah ngamuk-ngamuk? Ada di sini, di luar sana banyak. Wah ini mobilnya baru, wah ini begini-begini. Itu belum narimo ing pandum Bapak. Jadi orang yang menerima keadaan dengan ikhlas dan legowo itu bisa berdamai dengan keadaan dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi uangnya senang banding-banding nih, pernah enggak? Banyak ya Pak ya. Bojoku kok gak kodoh bojomu no. Keren gitu. Saya itu kemana-mana Bapak Ibu sedikit sharing ya. Saya punya teman. Hafalanmu apa hafalanmu? Hafalanmu apa bojo iki sing suwayang mbek kowe iki. Temanku selalu bilang seperti itu. Dan nyapa iki ngono kuwi saya bilang, aku bojoku ki mesti wis ora tahu apa nggak duit, marah-marah. Ini masalah selalu membandingkan milik kita dengan milik orang lain. Makanya kau tidak bisa bersyukur. Amin Bapak Ibu. Jadi siapapun yang Tuhan tempatkan menjadi pasanganmu, terimalah dengan tulus dan ikhlas. Kau usah banding-banding. Semakin kau membandingkan milikmu dengan milik orang lain, di situ kau semakin tidak bisa bersyukur Bapak Ibu. Jadi saya selalu ngomong ya sama anak-anak muda, sama anak saya Teokan ini, kamu itu kalau pengen cari pasangan yang ngertiin, yang apa namanya, effort, lah, yang cinta sama kamu,
belajarlah menjadi orang yang tulus dan rendah hati. Amin. Kalau engkau tulus, orang baik itu jodohnya orang baik. Lagi orang baik jodohnya orang baik. Wes hukum tabur tuwe. Amin. Anak-anak muda, amin. Kalau engkau ingin mempunyai pasangan yang terbaik, belajarlah menjadi orang baik. Amin. Jadi pacaran itu manisnya di awal, betul ya? I love you. Amin. Manisnya di awal. Mulai masuk yang namanya bahtera rumah tangga, ketok kabeh. Ya dong. Ya leres apa memenuhi lautan bantal. Ngoroi bantre masalah itu kita akan kelihatan ketika kita itu menikah, Bapak Ibu. Jadi kalau engkau ingin mempunyai pasangan yang terbaik, anak-anak muda yang belum menikah di sini, saya pesen jadilah orang baik. Kalau engkau baik, berarti jodohmu juga baik. Itu sudah otomatis, Bapak Ibu. Gak bisa piye ya? Kok gak bisa dibolak-balik buang jahat, anu baik. Saya yakin orang tulus itu ketemu dengan orang tulus. Siapa yang mempertemukan? Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Maka hari ini belajarlah untuk menjadi orang ikhlas dan legowo. Saudara, ketika engkau ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, jadilah orang yang ikhlas. Jadi gini contohnya, tetap tenang walaupun kantong ini mepet, tetap tenang walau saldonya di ATM 0. Pernah di sini yang ATM-nya pernah saudara ya, tenang, tetap tenang walaupun kantong ini mepet. Itu yang namanya narimo pandum. Piye ya? Nyanyi-nyanyi gak mepet bensinnya lah akan tenang lah. Narimo pandum itu cukup berat. Berasa karena saru tetap tenang. Saya yakin ketika kita tenang, maka pertolongan Tuhan itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Beberapa hari ini saya kena serangan vertigo, Bapak Ibu. Ini beberapa hari apa ya itu ya? Hari Rabu ya? Pak Bambang pergi ke Semarang. Saya itu paling nggak bisa ditinggal oleh suami. Karena saya itu sudah ngiten. Itu mama mesti sakit. Nggak tahu kemana-mana saya itu selalu berdua. Tapi kali ini karena beliau ini jadi konwil seluruh Madiun, ada satu pertemuan penting di Semarang, dan itu tidak diwajibkan membawa istri, saya terpaksa ditinggal. Jadi itu saya itu awalnya baik-baik saja, hidup itu happy, gak ada apa-apa, enjoy, saya bilang gitu ya. Tapi ternyata hati itu tidak bisa dibohongi, saudara. Saya itu siang-siang main HP, tiduran, tiba-tiba HP saya itu kayak meletot gitu. Muter-muter HP itu saya banting, saudara. Anak saya itu lari, ada apa mah? HP-nya dibanting. Saya di situ sudah pusing, itu sudah muntah-muntah gak karuan, saudara. Vertigo itu berasal dari namanya pikiran. Saudara, bersama aku gak mikir itu bohong, saudara. Kemudian anak saya nelpon papanya, mama vertigo. Iya papa pulang tapi sembuh. Saudara, ketika suami saya pulang, saya itu memang orangnya ngalem gitu. Mau cukup aku gak mau ditinggal-tinggal, saya bilang gitu. Terus kayak wong enom wis tuwek. Tapi ini memang realitas, saya itu tidak bisa jauh. Dan vertigo itu tiba-tiba datang. Dan satu hal, saudara, ketika kau mikir pikiranmu banter, maka penyakit itu akan datang. Gak usah kok undang aku loro. Saudara itu wis teko dhewe. Ini loh saudara, orang iso nrimo nek ditinggal, berarti tidak bisa bersyukur, Bapak Ibu. Saya itu kalau lihat suami saya ketika dia tidur tak tangis, saudara. Mungkin dia enggak tahu aku nangis. Makasih Tuhan, kau berikan aku wong ganteng. Ya itu nomor sekian, Pak, baik dan selalu ada buat saya. Dia selalu ngomong, ketika mulai ngumpet saya mesti nangis. Tenang, dia bilang gitu. Itu menenangkan hati saya. Benar-benar orang kalau sudah vertigo, siapa di sini yang sudah vertigo menangan? Ibu pernah ya Bu ya, rasanya nggak karu-karuan. Tapi ketika ada kata-kata yang menenangkan,
tenang mah, aku ada di sini itu suatu tenang mah, aku nggak kemana-mana itu suatu apa ya, hati saya merasa tenang. Ketika hati itu tenang, maka penyakit itu hilang, Bapak Ibu. Dan saya itu selalu bersyukur, di titik saya itu hanya bersyukur Tuhan nerimo pandum apapun yang Tuhan berikan hari ini. Kantong nepet tetap bersyukur, ATM nol tetap bersyukur, berasnya mulai nipis tetap bersyukur. Seringkali kita gini, urang tanggal tua kalau apa-apa wes tapi tetaplah bersyukur hari-hari ini. Amin. Mau bersyukur Bapak Ibu. Jadi untuk bersyukur itu kita harus belajar menerima segala keadaan dengan sukacita, dan itu perlu latihan setiap hari. Amin. Jadi bersyukur itu tidak langsung bisa bersyukur. Setiap hari itu Tuhan ngasih engkau untuk tetap bersyukur. Jadi bersyukur itu belajarnya seumur hidup. Amin. Jadi setiap hari kita harus tetap bersyukur. Jadi lulusnya sampai engkau dipanggil Tuhan, itu loh yang namanya bersyukur. Narimo ing pandum. Gak usah banding kok dibanding kayak terus lo mesti kalah, ora usah banding narimo ing pandum. Enak narimo ing pandum ya wis, nek gak punya duit ya wis makanya biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau punya duit sakit, ya biasa. Duit sakit langsung boleh juga kayak ngeplok telur itu adalah solusi yang terbaik dan sangat praktis. Oke, yang kedua selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar terus ya. Jadi tetap bersyukur itu yang pertama aja kan, narima ing pandum. Yang kedua adalah tidak komplain. Sekali lagi apa? Tidak komplain. Jadi di sini katakan untuk kita bisa bersyukur, jangan suka komplain dengan Tuhan. Jangan suka nuntut dengan Tuhan. Jadi orang yang suka protes, itu Tuhan itu tidak suka dengan. Tetapi kalau engkau manut dengan Tuhan, jadi jangan protes ketika engkau diproses. Sekali lagi, jangan protes ketika engkau diproses. Orang itu biasanya yang protes, komplain berarti wong angel, betul enggak? Wong sulit, apa nih? Wong sukar itu namanya suka komplain. Ngene komplain, ngene gak bener, itu orang yang sukar atau sulit. Jadi orang yang suka komplain mempersulit orang lain, dia pun akan dipersulit oleh Tuhan. Jadi di sini katakan tetap bersyukur itu tidak komplain. Apapun yang Tuhan berikan itu kita tetap bersyukur. Jadi jangan suka bersungut-sungut Bapak Ibu. Jadi di sini saya tuh sempat ditegur oleh Roh Kudus. Di sini yang punya anak-anak dapat apa namanya makanan gratis itu MBG ya, MBG atau BMG? MBG. Nah, saudara, seringkali kita itu apa ya? Wong tuwek biasanya komplain ya betul ya. Padahal kita itu dikasih gratis. Tidak patut kita itu ngomel. Ini juga diganti duit lah, ngene lah. Tapi di sini dikatakan kamu itu loh dikasih gratis. Seharusnya engkau bersyukur. Apapun pemberian orang lain kalau gratis, tetaplah bersyukur. Jangan suka komplain Bapak Ibu. Seringkali Kevin selalu ngomong enak suka nang dia, nek gak enak digawa mulai. Ditumplek-plek kan makan namanya. Padahal syukur yang seperti anak saya Theo gitu. Bawa apa namanya kotak bekal dari rumah. Yang enggak senang dibawa pulang. Itu saya ngomel-ngomel, selalu saya ngomel. Jelas orang yang rasanya lah, sing apa nih? Singanya bledek, ngene. Tapi Roh Kudus itu tegur saya. Kamu dapat itu gratis loh. Mereka itu loh. Masa sejak jam berapa sebenarnya adiknya? Jam 2 malam rupanya kaya apa tetaplah bersyukur karena engkau dapat gratis. Mau bersyukur tidak komplain, amin. Hidup itu jangan suka komplain. Apa-apa dikomplain, ini salah, stop.
belajarlah engkau untuk tidak komplain hari-hari ini dengan Tuhan. Amin. Dikasih apapun tetap bersyukur. Bukan panganan rupanya kaya apa, bersyukur. Itu loh yang namanya tidak komplain itu Bapak Ibu. Coba bayangin kita ini termasuk dibantu sama BNG, MBG. Kita itu bukan terbantu. Biasanya pagi ibu-ibu itu bingung masak. Tetapi dengan adanya MBG ini saudara, kita itu bisa rodok piye ya? Rodok angine rodok awan iki ora apa-apa ya wis bersyukur. Rasane kaya apa tetap bersyukur Bapak Ibu. Seringkali anak saya itu puji Tuhan. Kapan hari Kevin itu bawa telur itu banyak. Ngomongnya, Mak, kalau aku gak doyan gak bener apa-apa. Dapat 5, 4 itu saudara, puji Tuhan. Itu juga berkat, amin. Tetap komplain hari-hari ini Bapak Ibu, amin. Apapun yang Tuhan sediakan hari ini, jangan pernah protes. Ketika engkau protes, berarti menandakan engkau itu orang yang sulit, sukar, wong angel. Tidak komplain. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang tidak pernah komplain dengan apapun yang ada di dalam hidupnya. Jadi jangan seperti bangsa Israel yang suka bersyukur. Tuhan sudah kasih apa namanya? Mana. Setiap pagi Tuhan kasih mana. Bangsa Israel itu komplain sama Tuhan. Mendino mana Tuhan kasih apa? Daging. Jangan suka komplain hari-hari ini. Belajarlah untuk tetap bersyukur. Karena ketika kita manut dengan Tuhan dan tidak komplain, maka proses yang kita hadapi itu akan cepat selesai. Mau segera lulus, amin. Ujiannya mau segera lulus, amin. Jangan komplain. Biasanya yang sering komplain ibu-ibu ya. Panas saiki ngamuk. Apa nih? Wes sekarang cukup. Terima kasih Tuhan. Dibantu oleh pemerintah Bapak Prabowo, anak kita bisa makan, kita bersyukur. Gak tahu sih ngomong kok dikorupsi ini, wes gak sah. Tekoman di wes yang penting kita itu dapat jatah berkat dari Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang kedua apa? Tidak komplain. Mulai sekarang suka komplain, amin. Amin Bapak Ibu. Jangan suka komplain, amin. Wes manut sama Tuhan. Mau dibolak-balik tetap manut sama Tuhan. Saya yakin Tuhan itu tidak pernah salah untuk membentuk setiap kita. Yang terakhir, next, yang terakhir adalah apa? Selalu berterima kasih. Orang yang bersyukur adalah orang yang tidak sungkan mengatakan apa? Terima kasih dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya paling suka makasih ya. Saya seringkali misalnya ngongkon anak saya itu selalu bilang apa? Makasih ya Nak, makasih ya Kak, makasih ya Kak, makasih ya Pak. Bapak Ibu, belajarlah untuk engkau berterima kasih. Misalkan Mbak Desi ngomong Mas Yongki ambil galon, Mas Yong tolong ambilkan galon misalkan, diambilkan galon. Mbak Desi ngomong makasih, hatinya Mas Yongki gimana? Amin saudara. Belajarlah dan jangan sungkan untuk bilang matur nuwun. Amin. Dibantu, gak dibantu, terima kasih. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang tidak sungkan untuk berterima kasih. Bapak Ibu, saya punya 3 kata-kata ajaib. Terima kasih, minta maaf, dan minta tolong. Jadi kata-kata 3 ini saya selalu terapkan dalam anak saya. Setiap kali engkau dikasih orang, kau harus bilang terima kasih. Setiap kali engkau melakukan kesalahan, engkau harus apa? Minta maaf. Dan yang ketiga, ketika engkau minta bantuan sama orang, harus minta tolong. Itu wajib Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau dalam rumah tanggamu, tolong pijetin aku, dipijetin enggak? Ya. Nah, pastilah Pak ya. Pijetan aku. Nah, enggak kalau yang minta Anda. Misalkan pijetan aku, misalnya dengan nada yang tinggi, gak malah dipijeti tapi malah apa? Ditinggal malih. Nah, saudara, minta tolong, selalu berterima
berterima kasih. Ketika hari-harimu itu dipenuhi dengan terima kasih, maka engkau lupa caranya mengeluh. Betul ya? Makasih Tuhan untuk suami yang ganteng. Makasih Tuhan untuk istri yang cerewet. Makasih Tuhan istriku cerewet, hidupku penuh dengan sukacita. Makasih Tuhan, apa lagi? Hari ini masih diberi kesempatan. Makasih Tuhan dalam segala hal kecil pun. Terima kasih Tuhan. Mau Bapak Ibu, amin. Jadi ketika engkau tiap hari makasih, maka engkau akan lupa caranya mengeluh, ya. Caranya ngeluh gitu ya wes lupa, tetapi selalu berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam 365 hari setahun, Bapak Ibu sehat sama sakitnya itu banyak mananya Bapak Ibu? Sekali lagi banyak mananya? Senang sama susahnya banyak mananya? Senang, betul ya? Tapi mengapa hari-hari ini kita kok selalu ngeluh aja? Ya dong, yang ketok itu susah itu. Padahal kalau kita bikin grafik, lorone setahun ini paling piro? Biji, loro, telu lah. Ternyata berkat Tuhan itu lebih besar daripada kesulitan kita. Amin. Makanya kita harus berterima kasih. Mau Bapak Ibu berterima kasih sama Tuhan? Makasih Tuhan. Thank you Lord. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Pagi hari bisa bangun menggerakkan tangan kaki. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau kau lihat suamimu masih bernapas di sampingmu, terima kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya selalu pagi tak delok bojoku. Oh, saya ambekan. Hari ini aku masih punya suami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari saya lihat anak saya di kamar masih sehat bernafas. Terima kasih Tuhan. Saya telepon mama saya masih sehat. Terima kasih Tuhan. Itu adalah berkat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi dalam keadaan apapun jangan lupa engkau berterima kasih. Ketika kita suka berterima kasih itu adalah obat. Sekali lagi, orang yang suka berterima kasih itu sama dengan minum obat. Sekali minum obat, dan obat itu akan menyembuhkan setiap sakit kita. Amin Bapak Ibu. Bersyukur itu adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asik semangat yang patah keringkan tulang. Kalau engkau ingin sembuh, kalau engkau ingin diberkati, belajarlah untuk tetap berterima kasih dengan Tuhan. Amin. Ketika engkau berterima kasih, hatimu gembira, gak ngelongso. Mau ngene-ngene, tapi engkau bersyukur. Makasih Tuhan, hari ini aku masih bisa sehat. Hari ini aku masih bisa makan. Ada banyak orang di luar sana tidak bisa makan, saudara. Jadi hidup itu kalau dipenuhi dengan pujian penyembahan itu auranya positif. Amin Bapak Ibu. Duit-duit tetap bersyukur. Saya itu suka sama suami saya itu. Gak pernah ngeluh. Hari kok gak pernah susah apa. Gak tahu bodi. Padahal dia ngomong aku malah vertigo. Sama dia. Dia itu selalu happy. Ya pagi itu selalu happy. Sampai malam, pagi siang malam sore sampai tidur ya happy saudara. Ini loh. Mata hidupnya itu selalu bahagia. Saya selalu ini nyapur rumah kakek ruwet pikiranku. Nama medoknya dia juga tuh abang-abang gitu. Apa dipikir dia sudah guys. Ngopi saudara. Saya belajar kamu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tetaplah bersyukur, maka engkau akan sembuh Bapak Ibu. Jadi saya itu puji Tuhan. Dicek dokter sama mama sama itu dibawa ke mana dokter itu saya itu normal, nggak ada sakit, tapi pusing. Ternyata yang nggak normal itu pikirannya Bapak Ibu ya. Saya kemarin kan sharing ya sama Bella, saya ambil teh. Suami saya udah judes, saya mikir apa tuh, jangan mikir apa tuh, gak mikir. Lah kok aneh, hati gue sudah sembuh, tiba-tiba tambah lagi sudah sembuh Pak saya. Kemudian sorenya saya itu
tukang teh ya. Ketemulah Bella itu yang punya rumah itu. Dia ngomong, nggak tahu dia tahu saya sakit. Bu sudah sembuh, Pak, sudah. Sakit apa Bu? Vertigo gitu ya. Oh anak ya, suaminya dengan menggebu itu cerita sama saya. Kemarin itu loh Bu, di mana itu ngendut atau mana itu ada orang naik motor sakit vertigo itu langsung jungkel ini langsung masuk rumah sakit. Babak belum masuk, apa nih kali mau kali lo piye ngono deh mau motor biasa ini tiba-tiba vertigonya itu umat langsung jegur kali bener aku dibawa ke Batil. Dari situ saya tuh diam di mana dipandang mobil itu suami saya ditahu aku mau menang. Dia tuh selalu gitu interogasi saya. Mikir apa nih? Nggak mikir. Ditekoni kok mikir apa saya tahu saya mulai mendelok wajah dia itu ngene wes iki wes teko-teko saudara ya. Kemudian saya ngomong aku kayak ngomong beberanya apa wong vertigo ini gak nyapa-nyapa tiba-tiba sendungkaran naik ya. Itu saya pikir aku gak berani naik motor, gak berani begini. Dan akhirnya saudara dia ngajak saya Pak pujian penyembahan. Jadi sama suami saya itu disetelnya Sectimony Worship ya. Ini Kristianus itu muji nyembah sepanjang hari dari pagi, siang sampai sore disetelnya itu terus. Tiba-tiba saya sembuh dengan sendirinya. Amin. Jadi stop overthinking hari-hari ini. Amin. Wong ngomong arba kalian piye tetaplah kita bersyukur hari-hari ini. Amin. Saya tutup dengan satu kalimat. Hidup yang paling bahagia itu apa? Selalu bersyukur dan tenang dalam menghadapi apapun. Mau bahagia, amin. Kuncinya engkau harus selalu bersyukur dan sekali lagi selalu bersyukur dan tenang, amin. Badai pasti berlalu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan diberkati Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi apa? Narimo mau dikerjakan, nggak usah banding-banding lagi hidup kita. Amin. Itu kalau sudah punya mobil, aku belum, nggak usah banding-bandingin. Yang kedua, tidak komplain, ya. Apapun yang Tuhan kasih, ditompol, nggak usah. Yang ketiga, selalu berterima kasih, bersyukur sama Tuhan, sama suami, sama anak, sama siapa lagi? Istri, sama siapapun, selalu jangan sungkan ngomong terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua untuk menjalani tahun 2026. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan puji satu pujian. Ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Jadi pulang dari tempat ini kita bersyukur ya, amin. Wes gak usah mikir apa-apa. Tetaplah bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Buat kami selalu menerima keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Buat kami tidak komplain dengan hidup ini. Dan buat kami selalu berterima kasih Tuhan. Karena apa yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Apa yang kami punya semua milik-Mu Tuhan. Buat kami selalu bersyukur malam ini. Terima kasih Tuhan. Karena kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Buat kami selalu bersyukur dan berterima kasih hari-hari. Ya Rabbal Syaka, ya Rabbal. Terima
Untuk kami tidak komplain dengan apa yang Pak Engkau berikan dalam hidup kami. Untuk kami selalu berterima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, hamba telah menyampaikan apa yang diisi hatimu. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Pulang dari tempat ini kami akan tetap mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan tetap bersyukur dalam segala keadaan kami. Thank you Lord, praise the Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi bukti cinta kita kepada Tuhan. Amin. Ketika engkau memberkati tempat ini, bukan engkau memberkati gereja, bukan engkau memberi untuk gereja, tetapi engkau cinta dan mengasihi Tuhan. Amin. Dan supaya berkat-berkat-Mu hari ini terbuka. Kalau hari-hari ini mungkin langit-langit kita masih tertutup, tapi percayalah, ini bukti cinta kita kepada Tuhan. Engkau datang di tempat ini membawa persembahan karena engkau cinta pada Tuhan. Yuk kita akan angkat. Tuhan, kami mengucap syukur. Sucikan, kuduskan persembahan ini menjadi bukti cinta kami kepada Engkau. Kami memberkati Engkau karena kami cinta Engkau. Biarlah bukti cinta kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi saat ini Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang memberi akan diberi kelimpahan. Setiap kami yang memberkati Tuhan, bahwa hidup kami akan diberkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya setiap pekerjaan yang kami kerjakan, usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kesehatan, kelimpahan, kekuatan, perlindungan, perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Kami akan memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Yang siap untuk memberi persembahan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Selanjutnya bukan sepekan. Baik, saya akan mengumumkan pengumuman sepekan. Menara doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ibadah kaum wanita diadakan hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 pukul 7 di gereja. Jadi jangan lupa nanti tanggal 22. Terus latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja.
Ibadah Pondok Daun diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Dan ibadah raya setiap hari Minggu diadakan jam 6 sore di gereja. Dan ibadah sekolah Minggu diadakan setiap minggu juga diadakan jam 6:15 di pastori. Untuk berbagi, gereja berbagi untuk lingkungan diadakan setiap minggu kedua. Donasi bisa dikumpulkan ke saudari Dina. Dan untuk pergumulan dan doa, teman-teman yang punya pergumulan doa bisa menghubungi kontak sendiri yang tertera. Dan mungkin ada tambahan lagi, betul? Karena tidak ada tambahan lagi, maka kita tutup ibadah pada malam ini. Saya kepada Ibu Bapak. Saya semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang melimpahkan buat kami yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan pada saat malam hari ini. Kami bersyukur juga buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, boleh menguatkan kami Tuhan. Boleh memberkati kami Tuhan pada saat malam hari ini. Boleh mengajari kami Tuhan, biar kami senantiasa bersyukur dalam segala hal Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba yang menyampaikan kebenaran firman malam hari ini, Kau memberkati Tuhan. Di mana hamba berada dan melayani Engkau, Tuhan senantiasa memberkati anak-anaknya, memberkati keluarganya, memberkati usahanya. Kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik juga kecurangan buat hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan juga Engkau memberkati hamba yang melayani Engkau pada saat malam hari ini, baik WL single pemain musik juga Engkau memberkati. Dan berkat terbaik juga kecurangan buat anak-anak yang melayani Engkau pada saat malam hari ini. Juga Tuhan memberkati sejak jemaat yang hadir pada saat malam hari ini. Engkau memberkati dari yang terkecil sampai yang tertua. Apapun yang dikerjakan Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, keluar masuknya, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga pada saat malam hari ini kami teringat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Di mana pun mereka berada, Engkau senantiasa memberkati, lawat mereka Tuhan, lindungi mereka, sertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau seperti Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing
Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami pulang sampai rumah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapak Surgawi boleh memberkati kami semua pada malam hari ini. Lewat putranya Tuhan Yesus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan Amin.